ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya yakni tanggal 15 Agustus 2025, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur sehingga kita dapat duduk bersama di masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholat beserta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kekuburan hingga zaman yang penuh dengan keimanan sekarang ini. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kali ini, sebagaimana biasa, kapanpun, dimanapun dan siapapun itu khatibnya, selalu berwasiat kepada jamaah sekalian. Wabil khusus wasiat tersebut untuk diri khatib pribadi, yakni hendaknya kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bekal iman dan takwa tersebut kita semua akan mendapatkan keselamatan sekaligus keberkahan fid dunya wal akhirah, dari dunia sampai ke akhirat. Takwa dalam artian yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, adapun judul khutbah pada kali ini yakni mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah tahun 2025 di tanggal 15 Agustus ini sebentar lagi negara yang kita cintai Republik Indonesia mencapai usia kemerdekaannya 80 tahun. Kita bersyukur kepada Allah terhadap anugerah nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah buat negara ini. Kenapa? Karena jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi jelas bangsa ini bisa merdeka daripada anugerah rahmat Allah. Bangsa ini merdeka bukan semata-mata perjuangan dari kita penduduk Republik Indonesia semata, tapi semuanya atas anugerah rahmat Allah. Kita bayangkan saja pada saat itu kita melawan daripada para penjajah yang senjatanya sudah modern, canggih, sedangkan kita hanya dengan bambu runcing, dengan golok atau panah, tapi bisa menang, bisa yakni menggapai kemerdekaan. Itu semua atas anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang sudah diberikan nikmat kemerdekaan, kita jaga nikmat kemerdekaan ini dengan cara apa? Tak lain tak bukan kita syukuri nikmat kemerdekaan ini.
nikmat kemerdekaan ini kita kuburi atau kita ingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah engkau terhadap anugerah nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Washkuruni wala takfurun, jangan sampai kita mengingkari daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yakni nikmat kemerdekaan. Enak punya negara bebas dari penjajah, makan enak, tidur nyenyak, ibadah nikmat. Sekali lagi, orang merdeka, orang bebas dari penjajahan, makan enak, tidur nyenyak, ibadah nikmat. Tapi lihat kaum muslimin saudara kita, zaman udah canggih modern, hingga saat ini saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina terus digempur dan digempur, dijajah agar jangan sampai ada negara Palestina. Hanya ada negara laknatullah Zionis Israel. Tapi Allah menjaga saudara kita dengan pertolongannya. Walaupun hingga saat ini saudara kita kaum muslimin Palestina terus berjuang. Oleh karena itu sekali lagi melalui mimbar khutbah ini, yuk kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan menjadi orang yang berguna atau bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Sekali lagi, dengan cara menjadi manusia atau orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yuk kita jadikan nikmat kemerdekaan ini yang kita sekarang sudah menikmatinya. Para pejuang terdahulu angkat senjata, mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Sekarang kita tinggal syukuri. Kita peringati 17 Agustus dengan berbagai perlombaan atau kreasi yang lain yang bermanfaat, berfaedah, agar dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air ini. Ingat, peringatan 17 Agustus yang kita akan rayakan, jangan sampai mengabaikan kita terhadap 17 rakaat. Sekali lagi, peringatan 17 Agustus yang sebentar lagi akan kita rayakan, jangan sampai mengabaikan atau melalaikan kita sebagai kaum muslimin, yakni melalaikan 17 rakaat. Kenapa? Karena insya Allah bangsa ini diisi mayoritas kaum muslimin. Bahkan bukan bangsa ini kaum muslimin di negara ini, tapi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan kita yang muslim, kita syukuri dengan cara salah satunya jangan meninggalkan ibadah sholat. Sekali lagi, jangan meninggalkan ibadah sholat. Karena sholat sehari semalam 5 waktu. Dari 5 waktu ada 17 rakaat. Nah, 17 rakaat ini jangan kita lalaikan, jangan kita abaikan. Orang yang mendirikan sholat insya Allah akan mendapatkan kebaikan
Dan insya Allah negara ini akan menjadi baik-baik saja manakala kaum muslimin yang terbesar di negara ini semua bersyukur kepada Allah terhadap anugerah nikmat kemerdekaan dengan cara mendirikan sholat. Baginda Nabi SAW bersabda, as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah kunci daripada setiap kebaikan. Jadi sekali lagi, kalau ingin hidup kita baik-baik saja, ingin negara ini baik-baik saja, yuk kita yang muslim bersyukur kepada Allah dengan selalu bersujud dan berdoa dan menjadi muslim yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan dari khutbah singkat ini Allah berikan kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita sebagai kaum muslimin dan mayoritas yang ada di negara ini menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap anugerah nikmat kemerdekaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wa nahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kursi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ya Allah ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasibal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah al Indonesia wa jami'il buldan muslimin ajmain amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma izzal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ya Allah wansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij alal muslimina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna ya Allah muqimas shalah wa min dhurriyyatina taqabbal du'a. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzu